Salam hebat, berjumpa kembali dengan saya Soleh Fastea, trainer multimedia pembelajaran EduFast Edutainment. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan Lektora Inspire untuk membangun multimedia pembelajaran interaktif berbasis ICT. Langsung saja, di sini saya buka software Lektora Inspire yang sudah saya install di komputer saya. Untuk Lektora yang saya pakai ini adalah versi 12. Jadi bagi Anda yang belum menginstal versi 12, silahkan bisa segera mendownload dan menginstal di komputer Anda. Baik, inilah tampilan daripada Lektora Inspire ketika dibuka tanpa welcome screen ya. Tapi langsung ke sini. Kalau Anda mungkin punya welcome screen, bisa dipakai atau juga bisa dinonaktifkan. Ini saya langsung masuk ke softwarenya. Untuk pertama ini saya akan mencontohkan bagaimana membuat desain menggunakan wizard ya. Nah, jadi kita klik menu file, pilih create new title, kemudian pilih desain wizard. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa kita pakai. Desain wizard adalah salah satu desain yang sudah menyediakan kerangkanya, sehingga kita tinggal menyusun kerangka sesuai dengan bagan atau kerangka pembelajaran yang nantinya akan kita sampaikan. Saya pilih desain wizard. Nah, maka akan muncul seperti ini. Pada desain wizard, title option, pertama Anda disuruh membuat atau memilih nama daripada title yang akan kita buat ya. Title atau kalau kita biasanya mengenal dengan istilah file ya, di dalam Lektora disebut title, itu sebuah kumpulan file ataupun folder. Di setiap membuat satu proyek Lektora bukan lagi membuat file seperti kita mengetik di MS Word, tetapi langsung berupa kumpulan file dan folder, maka disebut sebagai title. Nah, di sini contohnya saya akan buat dengan nama praktikum 1. Kemudian default file location bisa kita tentukan di mana kita akan menyimpan. Saya simpan di data saya misalkan. Nah, di sini saya buat satu folder ya. Praktikum 1. Jadi setiap membuat project baru jangan lupa untuk membuat folder baru. Sesuaikan aja namanya. Kalau kita membuat praktikum 1 ya buat saja praktikum 1. Lebih enak nanti mengingatnya. Oke. Nah, kemudian ini kita biarkan saja. Next. Nah, di sini pada size and themes Anda bisa memilih ukuran dan temanya. Ini untuk standar PC small ya, personal computer small atau tablet dengan resolusi 1024 x 768. Atau untuk high resolution ya, high resolution widescreen seperti monitor besar dengan resolusi sampai 1280 x 800 pixel. Dan yang terakhir untuk smartphone. Anda boleh pilih yang mana sesuai tujuan pembuatan Anda. Kalau untuk nanti kebutuhannya adalah bahwa media Anda sering dipakai di komputer ya pilih aja antara dua ini, PCS atau widescreen. Kalau Anda punya notebook yang kecil begitu, saya sarankan lebih baik Anda pakai yang size for PCS ya, PC small. Jangan pakai yang high res. Ini kecuali laptop atau komputer biasa yang pakai ini. Maka saya pakai yang pertama saja, enggak masalah. Kemudian di sini kita tentukan tema, banyak sekali temanya, seperti ini. Nanti kalau Anda di sini nggak cocok pun bisa membuat sendiri tema itu ya, jadi tidak perlu khawatir. Saya pakai yang ini saja, Wisp Spring Green, hijau ya, biar segar. Nah, saya pilih next. Kemudian di sini organization, Anda perlu mengelola apakah Anda ini mau membuat menggunakan chapter saja, page saja ya, atau chapter and page ini. Saya pilih chapter and page, jadi bab dan halaman. Artinya
kita media nanti mau disusun berdasarkan apa. Nah, sebagai contoh kalau kita membuat media kan tentu ada kompetensi, ada materinya, ada prolog dan sebagainya. Maka kita pilih chapter and page saja. Kemudian kita buat sini chapternya. Double klik saja pada chapter 1. Tentunya sebelum kita membuat ini kita sudah mempunyai kerangka ya, atau flow chart, bagan mengalir tentang kerangka pembelajaran yang akan kita sampaikan. Tetapi tidak perlu Anda bingung karena di sini masih secara umum. Jadi dalam sebuah media pembelajaran interaktif berbasis ICT, secara umum pertama ini terdiri dari bab prolog. Bab prolog ini digunakan untuk memberikan wawasan awal tentang apa sih tujuan pembuatan media itu, manfaatnya apa dan sebagainya. Mungkin bisa juga dikasih kata-kata motivasi ya, agar siswa belajar menggunakan media itu dengan enjoy. Berapa number of page-nya, jumlah page-nya Anda bisa sesuaikan. Kalau prolog tentu jangan banyak-banyak, 3 ini udah maksimal ya. 1 atau 2 juga boleh. Misalnya saya buat aja prolognya 2 halaman. Nah, ini saya rubah. Chapter kedua langsung masuk ke kompetensi. Kompetensi tentu membahas tidak hanya ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Maka paling tidak membutuhkan 3 ini. Bagaimana kalau nanti ternyata kompetensi membutuhkan lebih dari 3 page atau kurang dari 2 page, sementara di sini sudah kita setting 3, tidak masalah. Nanti bisa kita rubah setelah desain ini kita tentukan atau setelah kita masuk ke strukturnya nanti. Jadi ini biarkan saja pun tidak masalah. Yang ketiga, masuk ke bab materi. Nah, nanti materi pertama, materi kedua, materi ketiga kita masukkan semua. Maka di sini misalkan bisa saja kita membutuhkan 30 halaman, 40 halaman. Sementara saya buat saja 10 ya. Kemudian pada chapter 4 di sini kita buat pustaka. Pustaka kita buat untuk daftar referensi yang kita pakai. Ya 1-2 halaman silakan. Prolog, kompetensi, materi, pustaka. Kemudian berikutnya bisa kita masukkan profil. Nah, profil pembuat untuk kita. Ini saya 1 halaman ya. Nah, profil singkat saja. Tapi sebenarnya sebelum profil ini seharusnya adalah evaluasi atau latihan-latihan soal. Tapi karena menggunakan wizard ini, strukturnya nanti evaluasi akan masuk ke bab terakhir ya, di sini. Bagaimana memasukkan evaluasi? Di sini sudah ada toolnya, tinggal kita pilih ini include a test at the end of your title. Sehingga nanti di bagian akhir struktur kita atau setelah profil akan muncul bab evaluasi. Nah, demikianlah cara menyusun bab demi bab yang kita perlukan di dalam Lectura Inspire. Setelah ini kita sesuaikan namanya, bisa kita lanjutkan dengan build it. Pastikan namanya sudah benar karena kalau nanti salah kita repot mengeditnya ya. Di prolog, kompetensi, materi, pustaka, profil. Kalau susunannya nanti bisa dipindah-pindah jadi tidak masalah. Oke, saya sudah siap, sudah benar, maka saya pilih build it. Yap, inilah hasilnya dari susunan yang kita buat tadi. Di sini praktikum 1, sesuai nama yang kita buat. Lihat, Lectura Inspire itu seperti ini. Struktur yang kita bangun di awal tadi sudah langsung muncul di dalam yang disebut ini Title Explorer ya. Di dalam Title Explorer ini muncul strukturnya. Pertama tadi prolog, kompetensi, materi terdiri dari 10 halaman, lihat beda sendiri. Pustaka 3 halaman, profil 1 halaman. Kemudian berikutnya adalah tes 1 atau evaluasi include tes tadi. Nah, ini bisa kita ubah namanya
evaluasi misalkan, atau uji kompetensi juga boleh. Nah, semua bab susunannya sama, desainnya ini lihat di bab kompetensi materi pustaka, kecuali di evaluasi ya. Kalau di evaluasi ini beda, ini blank, tidak masalah, biarkan saja, sementara kita biarkan saja. Nah, ini kalau kita menginginkan evaluasi di bagian akhir ya sudah, biarkan saja begini. Tapi kalau menginginkan evaluasi sebelum profil, ini bisa saya pindah. Tentu akan lebih baik jika sebelum profil ya. Profil ini kan bukan bagian dari pembelajaran, maka kita taruh pada bagian akhir saja. Nah, klik tahan nih, drag and drop ya, klik tahan, tarik, tempelkan di pustaka. Maka evaluasi sekarang di sini di bawah pustaka. Nah, sehingga susunannya terakhir adalah profil. Seperti ini. Prolog nanti kita gunakan untuk membuat kata pengantarnya. Kompetensi adalah kompetensi sesuai yang ada di dalam kurikulum atau RPP kita. Materi digunakan untuk membuat materi pembelajarannya. Pustaka digunakan untuk membuat daftar referensi atau daftar pustaka yang kita pakai. Evaluasi ini adalah uji kompetensi atau latihan-latihan soal dari materi yang sudah dibahas. Dan terakhir profil, data diri kita selaku penyusun. Nah, demikianlah cara menggunakan Wizard untuk membangun kerangka desain multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Lectura Inspire ini. Untuk selanjutnya nanti adalah penyusunan struktur lainnya seperti judul ini ya, judul medianya, judul halamannya, judul page-nya gitu. Kalau untuk bab ini harus kita kasih judul juga nanti gitu loh. Jadi bab prolog itu kan harus ada tulisan prolog, bab kompetensi dan seterusnya. Tapi untuk sementara kita sampai di sini dulu, yaitu menggunakan Wizard. Sampai bertemu pada tutorial berikutnya, yaitu menggunakan themes untuk menyusun kerangka desain Lectura Inspire. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Salam hebat.